Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita di daurah matan Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Muhammad ibni Dawud As-Sanhaji rahimahullahu taala al-ma'ruf bi Ibni Ajurrum al-mutawaffa sana 723 min hijratin nabawiyah. Ya, sebelum kita lanjutkan matan, kita merojah PR-nya kita dulu. Silakan akhirnya ditampilkan PR-nya. Mana grup-grupnya ini? Ya. Tadi siapa? Romi sama Zulkifli agak telat sedikit karena ada kerjaan. Ya, sisa teman-teman yang lain. Umuata dipanggil dulu akhwatnya Umuata. Baik, kita langsung mulai ya nomor 1 dulu. Kelompok ikhwannya. Silakan di screen share coba Rian. Bentar, Ustaz. Bisa di screen share? Ada bisa mode screen share? Ya. Ada 1 2 3 4 5. Ada 6 ya? Sudah terlihat, Ustaz? Ya. Iya. 6. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Saya kira sudah tahu semua ya. Kemudian surah Nisa, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kemudian kelompok berikutnya, tunggu saya lihat dulu kelompoknya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 Ainun, Ummu Atta, Musdalifah dengan Mufidah. Ya. Nomor 3. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kemudian nomor 4 Nur An-Nisa, Nur Fadillah dengan Nur Rasya. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian nomor 5 Upin, Reski dengan Justi. Ya fallahu khairun hafidh atau hafidh. Surah Yusuf. Dan terakhir Sri Mulyani Wika dengan Akmat Tiara nomor 6. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita mulai dulu dari kelompok ikhwan. Nah, karena tidak ada teman-teman ikhwan yang bersedia selain dari Rian, karena Romi tadi izin, Zulkifli izin, maka Rian yang presentasikan. Sudah diskusi kemarin Rian sama teman-teman ikhwan? Belum, Ustaz. Belum. Ya luar biasa ya. Pada sibuk ya, Ustaz. Pada sibuk. Ya Masya Allah. Gitu ya. Jadi asalkan antum bisa mengirup ya, jangan mengirup kayak ini orang meramal. Oh kayaknya ini Ustadz. Kayak orang meramal. Jadi irup itu betul-betul antum yakin berdalil ya. Gitu. Kayaknya begini deh. Gitu. Antum mengirup atau meramal? Enggak, ini mengirup ya. Kan meramal. Ya silakan kita mulai dari ayat pertama. Dibaca dulu. Dengarkan ikhwan akhwat. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Iya. Langsung di i'rab, Ustaz? Iya, di i'rab. Waw wa harfu atofi
mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Mm-mm. Allama fi'il madhi mabniun ala fathi Mm-mm. la mahala lahu minal i'rab. Naam. Adama maf'ulun bi mansubun bil fi'li Apa? Mana oh failnya? fa'ilah wa fa'ilhu Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu Hmm. domirun mustatirun. Wujuban jawazan. Jawazan takdirhu fi mahalli Takdiruhu raf. apa? Takdiruhu apa? Takdirhu huwa. Huwa. Mm-mm. Takdirhu huwa fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya, siapa kira-kira itu yang mengajarkan? Allah Ustaz. Allah. Ahsan. Lanjut. Adama maf'ulun bi mansubun bil fi'li wal fa'il Bil fi'li wal fa'ili. wa fa'ili Mm. wa alamatu nasbihi al fathatu az-zahiratu li akhirih li annahu min ismi mufrad. Iya, li'annahu min ismil mufradi. Adam itu layan sorif ya. Cuma layan sorif, sebagaimana kita jelaskan kemarin, dia bakalan kelihatan ketika majrur. Ya, majrur. Tapi ketika dia marfu dengan mansub, tetap di i'rab isim mufrad. Ya, isim mufrad. Gitu ya. Bagus. Lanjut. Al asma'a Hmm. maf'ulun bi tsani ya. Iya, maf'ulun bi tsani, berarti Adam itu maf'ul bi awal. Mansubun bil fa'il wa Bil fi'li. bil fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihi al fathatu az-zahiratu li akhirih li annahu ismi jamak saja. Iya, li'annahu min ismi Anda pakai isim li'annahu min jam'i. Li'annahu min jam'i taksiri. Ya, taksir. Kulla ismu taukid. Bukan ismu taukid ya. Kulla itu bilang taukid. Bukan ismu taukid, bilang saya taukid. Kulla taukid mansubun bil muakkadi. Bil muakkad apa? Bil muakkadi saja. Iya. Al isma. Yang mana muakkadnya? Al asma. Ahsan. Al asma. Mansubun bil asma sebagai muakkadnya ya. Wa alamatu nasbihi al fathatu az-zahiratu li akhirih li annahu. Iya, cukup sampai di situ saya. Al-fathatu zahiratu li akhirih. Terus dia juga sebagai wa huwa mudhaf. Terus domirun muttasilun apa? Mabniun ala fathi. Ala sukun. Mabniun ala sukun. Wa alamatu fi mahalli menempati kedudukan jar fi mahalli jarrin. Kedudukannya mudhafun ilaih. Ahsan, barakallahu fikum. Bagus. Nomor 1, nomor 2 lagi. Yang lain maksudnya siapa? Romi sudah siap, Romi? Belum? Nah, Ustaz. Sudah siap?
Afan Ustaz, anak sudah siap tapi anak tidak bawa catatan ya. Bismillah mencoba Ustaz. Oh ya, dicoba saja ya. Jadi enggak apa-apa ya. Jadi antum coba jadi Ustadz, saya lupa catatannya. Coba dan masalahnya. Di sini tidak ada penentuan surga dan neraka, ikhwan akhwat ya, tidak ada. Dicoba. Gitu. Nama Ustaz. Dibaca dulu. Bismillah. Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Inna harfun nawasih. Harfun taukid. Oke, bila bisa juga harfun nawasih, boleh? Harfun nawasih mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Iya, boleh ya. Harfun nawasih yansibul mubtada atau yansibul isma wa yarfa'u al khabar. Boleh begitu. Terus qatalna fi'lul madhi mabniyun 'alas sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'il na mabniyun 'alas sukuni wujuban taqdiruhu nahnu fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya, Gus. Al-masih maf'ulun Masiha. Al-masiha maf'ulun bi mansubun bil fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ahsan. Isa badalun mansubun Min siapa? Badalun min al-masihi badalun min al-masihi wa alamatu nasbihi. Ini anak lupa Ustaz. Apa kira-kira itu? Alamatu nasbihi Istighfar atau apa Ustaz? Iya, alamatu nasbihi. Apa ini alamatnya, tandanya? Alamat apa ini ikhwan akhwat? Isa. Alamatnya ikhwan akhwat. Tetap fathah ya Ustaz. Tetap fathah, tapi alamat apa? Muqaddar. Iya. Jadi alamatnya al-fathatu al-fathatu al-muqaddaratu niyabatan tidak niyabatan. Di atas apa? Di atas alif. Alal alif mana'a min zuhuriha. Iya Ustaz, ini anak lupa Ustaz. Apa Ustaz? Mana min zuhuri at-ta'azur. At-ta'azur. Ya, uzur. Ya. Lanjut lagi. Ibna. Badalun. Badalun min al-masiha. Isa ya, Isa. Min Isa. Badalun min Isa. Badalun min Isa. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu li akhirih min ismil mufradi wa huwa mudhaf. Maryama ismu majrurin. Kenapa ismu majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Hukumnya mudhafun ilaih majrurun. Majrur karena bil mudhaf, bisa bil boleh. Bil mudhaf wa alamatu nasbihi
wa alamatu nasbihi al-fathatu Alamatu nasbihi, alamatu jarrihi. wa alamatu jarrihi Hmm. al-kasratu apa tadi Ustaz yang tidak terlihat Ustaz? Tidak. Ini alamat zahir. Maryam. Apa isim yang kalau majurnya dengan kasrah? Ismul ladzi la yansarif Ustaz. Wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al-fathatu ad-dhahiratu li akhirih li annahu min ismul ladzi la yansarif. Iya, min ismil ladzi la yansarif. Bagus. Lanjut. Rasula badalun min Isa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ad-dhahiratu li akhirih li annahu min ismil mufradi wa huwa mudhaf. Ya. Allahi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al kasratu ad-dhahiratu li akhirih li annahu min ismil mufradi min lafzil jalalah. Ahsan. Min lafzil jalalah. Iya, barakallahu fikum ya, kelompok 1 ikhwan ya. Jadi Al-Baqarah sudah benar, Nisa sudah benar. Coba diartikan dulu 1 2 Roni. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-namanya. Iya, nama-nama seluruhnya. Ya, bukan semua nama-namanya ya. Hanya itu kembali ke nama-nama. Ya, kulla itu kan taukidnya. Jadi nama-nama seluruhnya nama-nama. Ya, yang dimaksud di situ itu jadi seluruh nama-nama yang ada di alam semesta itu diajarkan Adam. Ya, Masya Allah ya. Jadi Adam langsung diajarkan ini namanya ini namanya ini namanya didikte. Ya. Allah ajarkan. Ya. Lanjut lagi. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullahi. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Iya, ahsan, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Rian sama Romi sudah lancar ya, insyaallah. 1 pekan sudah bagus ya perkembangannya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok 3 lagi ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ada siapa di situ kelompok 3? Ada Umuata. Ada siapa lagi? Ada Ainun, ada Musdalifah, ada Mufidah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, tidak ada yang mau. Kalau begitu saya tunjuk. Coba saya minta Umuata. Umuata coba. Apa? Apa? Belum bisa? Belum bisa? Musdalifah sudah kerja. Hah? Musdalifah? Coba Musdalifah. Atau teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang bisa mencoba. Kenapa gitu. enggak bisa juga? Bisa. Bisa. Siapa tahu teman-teman yang lain mau mencoba, Ustaz. Siapa? Ainun. Mufidah. Mufidah, ada Mufidah? Tidak ada Mufidah. Tidak ada Ainun juga.
Sisa antum berdua. Silakan. Oke. Bismillah. Wa kallamallahu Musa takliman. Waw harfun atfin mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kallama fi'lul madi mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Allah fa'ilun marfu'un bi fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu li akhirih li'anna min lafzil jalalah. Musa maf'ulun bi mansubun bi fi'li wa fa'il wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah 'alal alif man'a min zuhuriha at-ta'assur. Takliman maf'ulun mutlaq mansubun li Musa. Gitu Ustaz. Li Musa wa alamatu nasbihi al-fathah. Dia mansubun. Jadi dia taklimas apa maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dia mansubnya karena apa? Kemarin saya jelaskan amilnya. Karena kenapa? Dia masdar. Iya betul masdar. Tapi sebab amilnya, amilnya yang membuat dia mansub. Ada yang masih punya catatannya? Betul mansub maf'ul mutlak. Tapi yang membuatnya mansub apa? Ikhwan akhwat. Umuwata satu kelompok apa? Maf'ulun mutlak mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li. Iya. Au lil mu'akkid. Mansubun bil fi'li. Iya, lil mu'akkid ya untuk karena ada beberapa fungsi dari maf'ul mutlak. Coba Musdalifah lagi. Berarti tadi li Musa ya? Takliman. Alamatun nasbi. Segera jika kamu bisa Diulang lagi Ustaz. Takliman. Jendela ini Takliman maf'ulun mutlaq mansubun li Musa. Mansubun li Musa. Bukan, mansubun bil fi'linya. Tadi sudah dibilang semua. Astagfirullah. Hmm. Berarti li fi'li ya, li fi'li. Iya. Mansubun bil Wa alamatun fi'li kalamanya. Wa alamatu bil fi'li. Wa alamatun nasbi al-fathatu linamis. al-fathatu az-zahiratu li akhirih li'anna min ismil mufrad. li'annahum min ismil mufradi. Ahsan. Silakan coba diterjemahkan apa artinya itu? Ini berbicara firman kepada Musa. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan apa itu taklim. Artinya maf'ul mutlak. Apa? Dengan langsung. Bukan. Artinya maf'ul mutlak apa? Dengan untuk lil muakkid, yaitu dengan sebenar-benar pembicara. Gitu ya. Karena itu untuk menyatakan maf'ul mutlak. Jadi di sini bantahan dalil jelas bahwa Allah itu memiliki sifat al-kalam. Ya, sifat al-kalam, sifat berbicara. Ya, sifat al-kalamnya itu adalah sifat zatiyah. Ya, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyahnya Allah. Cuma sifat fi'liyahnya ya Allah terserah kapan mau berbicara gitu ya. Kapan mau berbicara. Jadi sifat kalamnya Allah itu sudah azali, tapi terserah kapan Allah mau berbicara. Nah, Allah di sini mau berbicara kepada Nabi Musa.
gitu ya. Nah, di sini ayatnya menarik ya teman-teman ya, bahwasanya golongan Jahmiyah itu dia balik itu ya, dia balik antara fa'il dengan maf'ul bihnya. Ya, kan di situ fa'ilnya kan Allah ya, wa kallamallahu, kemudian Musanya sebagai maf'ul bih ya. Nah, di sini orang Jahmiyah itu supaya tertutup ya, tidak mau ini dibantah kesesatannya, mereka mengubah harokat akhirnya itu. Jadi menjadi wa kallamallaha Musa. Jadi Musanya di situ sebagai fa'il. Ya, fa'il ya, dhamma muqaddar. Ya, dhamma muqaddar. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah. Nah, tapi dibantah sama ahli qiraat karena ya qiraat kan itu ini mutawatir kan? Mutawatir. Ya, Al-Qur'an mutawatir. Ya, hafalan mutawatir, qiraat juga mutawatir, dan tidak ada satupun dari qiraat yang mengatakan wa kallamallaha Musa. Ya, Musanya jadi fa'ilnya, Allahnya sebagai maf'ul bihnya. Gitu. Jadi ya malu sendiri kan, malu sendiri itu ahlul bidah ya. Ya masalah asma wa sifat. Ya makanya teman-teman itu Jahmiyah itu ya antara kekafiran dengan keislamannya dia itu hanya benang tipis saja ya, hanya benang tipis karena mereka itu mengingkari sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan mereka itu pada dasarnya mengingkari Al-Quran sebenarnya ya, ingkar Al-Quran karena mereka itu tidak menafikan sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah. Ditanya tentang kalam ya, oh tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada gitu. Nah, makanya kata ulama itu kekafirannya itu Jahmiyah itu hanya selaput tipis saja itu dia dengan kekafiran. Bahkan banyak ulama itu yang menyaksikan kekufurannya orang Jahmiyah sampai disebutkan itu ya 500 ulama yang menyebutkan bahwa Jahmiyah itu kafir. Ya, Jahmiyah itu kafir. Gitu ya. Nah, adapun tentang bagaimana kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang dibawanya kayak Mu'tazilah atau Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah itu masih sedikit mending ya dibandingkan Jahmiyah. Jahmiyah. Nah, di sini kita belajar ya, jadi kita sekaligus belajar i'rab, kita sekaligus belajar akidah ya, supaya kita dapat cerita menarik ya, cerita menarik. Ahsan, barakallahu fikum, kelompok 2. Kemudian masuk ke kelompok 3 ya, Nur Anissa, Nur Fadila, Nur Rasya. Siapa yang mau? Ada Nur Anissa? Oke, tidak ada Nur Anissa. Nur Fadila, ada Nur Fadila. Nur Fadila? Bisa mengi'rab Nur Fadila? Coba. Nur Fadila? Baik, kita coba ke Nur Rasya. Coba Nur Rasya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. Al-waw harful ataf mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Khalaqna fi'il madhi mabniun 'alal sukun la mahalla lahu minal i'rab. Wa fa'iluhu na dhamir muttasil wujuban mabniun 'ala sukun taqdiruhu nahnu fi mahallin raf'in fa'il. Kum dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa huwa sahibul hal. Azwaja ya. Azwaja terus fi mahallin nasbin maf'ulun bih wa huwa sahibul hal. Azwajah hal minkum mansubun wa alamatun nasbihil fathatul zahirah li akhirih li'annahu min jam'it taksir. Min jam'i at-taksir. Ahsan, barakallahu fikum. Apa artinya itu? Dan kami telah menciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Iya, dalam keadaan berpasang-pasangan, Masya Allah. Ya. Nah, dalil ini dijadikan dalil oleh kelompok
ya lagi bete, ya, LGBT, ya, bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Nah, pasangan itu tidak berarti suami istri, ya, begitu kan? Bagus ya dia pakai dalil Al-Quran, Masya Allah, untuk melegalkan LGBT-nya, gitu ya. Nah, disinilah karena dia tidak paham bahasa Arab, ya. Azwajan itu orang Arab sudah pahami bahwa azwajan itu suami istri, ya. Jadi azwajan itu suami istri, meskipun tidak dikatakan di situ laki-laki perempuan, tapi sudah dipahami bahwa suami istri laki-laki dan perempuan, ya, tanpa dikatakan, ya. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Nah, makanya orang kalau mau pakai dalil untuk Al-Quran, nah, ya, saya pernah bertanya kepada Ustadz Muhammad, ya, adanya Ustadz Zulkarnain, tentang masalah itu, tentang masalah, ya, takwil dan seterusnya dalam Al-Quran. Ya, bagaimana membantah begitu, katanya ada dalilnya dalam Al-Quran, gitu kan. Nah, kata beliau sederhana, ya, dan beliau juga dapat juga dari guru beliau, dosennya beliau. Nah, kata Ustadz Muhammad, ya, Ustadz Muhammad bin Muhammad Sunus, ya, kalau antum mau membantah ahli bid'ah yang menggunakan dalil Al-Quran, maka bantahannya tersebut adalah ada dalam dalil Al-Quran yang dia pakai itu sendiri, gitu. Terus ana dikasihkan contohnya sebagaimana yang saya kasihkan dalilnya kemarin, ya, kemarin. Nah, itu begitu cara pemahamannya. Jadi alul bidah menggunakan dalil ayat, oh ini ayatnya. Nah, bantahannya ada di ayat itu sendiri. Ada di ayat itu sendiri. Ya, kan malu sendiri kan kalau dibantah dengan menggunakan argumennya sendiri. Ya, nah, sebagaimana begini, ini digunakan oleh orang LGBT untuk melegalkan, ya, prakteknya, ya, prakteknya. Azwajan itu pasang-pasangan, kan pasangan tidak harus laki-laki perempuan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya begitulah, ada jasanya orangnya. Jadi begitu kalau orang-orang yang belajar Al-Quran pakai terjemahan, gitu ya, terjemahan, akhirnya sesat dan menyesatkan, gitu ya. Dia ambil sendiri kesimpulan dari terjemahan, akhirnya ya sesat sendiri, ya, gitu. Ya, barakallahu fikum, ya, kelompok 3. Sekarang kita masuk kelompok berikutnya. Pupin, Reski dengan Justi. Oke, tadi Reski sudah minta izin. Nah, kalau begitu saya izin coba kasihkan Pupin. Silakan Pupin. Nama Ustaz. Fallahu khairun hafizan. Fa'ul fasiha la mahalla lahu minal i'rabi. Terus Allah, lafzul jalalati mubtada'un marfu'un biddammati. Dengan apa dia marfu, karena apa? Marfu'un bil biddammah. Itu tandanya. Marfu'un bil apa? Bil ibtida, amilnya. Bil ibtida. Sudah saya jelaskan ini, ya, pas mubtada. Allah lafzul jalalah mubtadaun marfuun. Mubtada. Lanjut lagi mungkin. Marfuun. Marfuun bil ibtada. Bil ibtida wa alamatu raf'ihi biddammati az-zahirati li akhirih. Iya, lanjut. Khairun khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu li akhirih. Li'annahu minal ismil mufrad. Iya, ismil mufrad. Ahsan. Lanjut. Hafizan hafizan tamyizun
bil lafzil jalali wa alamat Bukan dia tamyiznya di Allahnya. Bukan. Tamyizun bukan. Gimana tuh? Dia bukan tamyiznya di lafzul jalalah. Tamyiznya di mana nih ikhwan akhwat? Khair. Tamyizan bi khair. Bi khair. Di khair. Iya, itu tamyiznya. Bukan Allahnya jadi tamyiz. Allah sudah mubham. Allah itu sudah jelas isimnya. Yang tidak jelas isimnya itu khairnya. Allah itu baik. Apanya baik? Gitu. Hafiz. Coba tamyiz. Tamyizun bil khair. Ya bi khairin. Bi khairin wa alamatu. Hukumnya. Apa Ustaz? Hukumnya. Hukumnya marfu. Kenapa tamyiz hukumnya marfu? Kemarin sudah dibahas tamyiz hukumnya apa? Tamyiz hukumnya. Sekarang kita bahas apa? Mansub. Mansub. Oh ya, mansub. Mansubun. Apa tadi? Mansubun. Tamyizun bi khairin. Apa lagi, Ustaz? Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Bukan al-fathah. Al-dhammah. Oh iya, al-fathah. Pasmi. Al-fathah, nasbi al-fathatu az-zahiratu li akhirih. Oh iya, ini fathah. Li'annahu min termasuk isim apa nih? Isim mufrad. Isim mufrad. Perhatikan Pupin, isim yang kalau mansubnya dan fathah. Ya, isim mufrad jamak taksir gitu ya. Isim mufrad jamak taksir. Itu mansub dengan fathah ya. Gitu ya. Jadi apa artinya itu? Wallahu khairun hafid. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Penjaga. Dari kata hafizun ya. Isim fa'il namanya itu. Nanti belum kita pelajari di sorof. Jadi Allah lah sebaik-baik. Sebaik-baik apa? Ya, hafizun. Jadi sebaik-baik penjaga. Nah itu tamyiz itu berfungsi menjelaskan mubham dari khairnya itu. Allah itu baik. Baik apanya? Oh baik penjagaannya. Ya, barakallahu fikum. Sekarang peserta berikutnya, Sri Mulyani Wika Akmatiara. Oke, ada Sri Mulyani? Naam Ustaz. Oke, mungkin karena Sri Mulyani sudah ada, cuma karena kebetulan ada Akma di sini. Coba Tiara, Akma Tiara, bisa? Sebisa aku nih Ustaz. Apa? Sebisa kok. Harus bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Inna harfun Ya, betul. Inna harfun taukid. Hukumnya. Harfun taukid mabniyu ala fathi. Nah, Ustaz? Iya, betul. Kenapa ketawa? Ma lagi Ustaz? La mahalla lahu. La mahalla lahu i'rabi. Minal i'rabi. La mahalla lahu minal i'rabi. Naam. Terus Inna harfun taukid mabniun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Apa tidak aku tahu ini ma itu makafa namanya itu ya, makafa. Jadi makafa itu membatalkan amalan innanya ya.
Jadi perhatikan teman-teman, di situ ma-nya di situ makafah namanya. Makafah. Makafah. Begitu. Mas sempurna, mas sempurna. Sempurna. Ya, gitu ya. Karena dia membatalkan amalan innahnya. Nah, Ustaz. Ya, Kemudian yaksha. ma. Ma. Musyadi sama Makafah. makafah. Hukumnya Harfun mabni. mabniun. Mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus, Gitu. Sudah Ustaz? belum, masih ada yakhshal. Allah. Yaksha fil mudhari marfu'un yaksha fil mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jasimi wala maturafihi dhammatul muqaddara alal alifi litazuri liannahu Mana fil amin zuhuriha? ya Mana Ustaz. amin zuhuriha at-ta'azzur. Man amin apa? Mana amin zuhuriha at-ta'azzur. Mana abin nuzuri Iya, mana amin, nanti dilihat ya. Jadi sudah benar ya. Ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Yang menghalangi dari nampaknya adalah uzur. Gitu. Karena mustahil alif itu berharokat. Ya. Yang berharokat itu hamzah bukan alif. Gitu. Ya, jadi mana min zuhuriha at-ta'azzur. Lanjut. Allah lafzul jalalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub alamatun nasbi al-fatahatu zahiru ala akhirih. Maf'ulun bi apa? Maf'ulun bihi mansubun. Mansubun. Alamatun Mansubnya nasbi. karena apa? Mansubun bil amilnya. Amil maf'ulun bi itu tiara adalah fi'il dan fa'il. Ya, dan ini jarang ini orang sampaikan kalau mengirab. Mansubun bil fi'li wal fa'il. Mansubun bil fi'li wal fa'il. Jadi ketika antum menyebutkan hukumnya, jangan lupakan sebutkan amilnya. Gitu ya, apa yang menyebabkan dia berubah ya. Meskipun nanti para ulama beda-beda ya, tapi kita tidak bahas tentang perbedaan ulama, kita bahas satu jalan saja ya. Mansub bil fi'li wal fa'il, terus wa alamatu nasbi fathatu zahiru ala akhirih. Bagus. Lanjut. Min harfun jari mabni ala sukuni la mahallallahu minal i'rabi. Ibadi majrurun bimin wa lamatu jarri kasratu zahiru ala akhirih li'annahu isim mufrad wa mudhaf. Ibad itu isim mufrad? Ibadi li'annahu bukan jamak taksir. Kan kalau isim mufradnya apa? Adalah abdun. Abdu. Li'annahu jam'ul taksir. Li'annahu min jam'ut taksir. Wa huwa mudhaf. Habu dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahal lijarrin wa huwa mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaih. Lanjut. Al ulama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatuz zahiru ala akhiri li'annahu ismun mufrad. Bukan ismi mufrad itu ulama. Iya, li'annahu jamul taksir. Ulang. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Amilnya sebutkan dia marfu karena apa? Marfu bil fi'li. Itu yang menyebabkan dia marfu. Marfu'nya itu karena fi'il. Bil fi'li. Marfu'un bil fi'li. Bil fi'li. Wala maturaf'ihi. Adamatu zahira ala akhirih. Liannahu jam'ul taksir. Liannahu min jam'it taksir. Ahsan, barakallahu fikum. Tiara ya. Alhamdulillah. Ya, baru satu kali tampil sudah alhamdulillah bagus ya. Meskipun kadang-kadang bolos-bolos ya. Ya. Ini ya toliba afwan gitu ya.
Dikit-dikit afwan, dikit-dikit afwan. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian kita diterjemahkan dulu Tiara. Itu surah Fatir. Terjemahannya Ustaz? Iya, diterjemahkan. Itu terjemahannya. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Artinya sesungguhnya dari tahu ya. Oke, apa terjemahnya Sri Mulyani? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Iya, sesungguhnya betul. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu ulama. Perhatikan teman-teman, perhatikan fa'ilnya. Fa'ilnya jauh terlempar ya dari fi'ilnya. Nah, sedangkan yang dekat dengan afwan, fi'ilnya itu jauh terlempar dengan fa'ilnya ya. Ya, fi'ilnya ya, fa'ilnya itu jauh ya. Jadi ulama itu fa'il dari yakhsyanya. Nah, Allahnya itu yang maf'ulun bihnya yang justru dekat dengan fi'ilnya. Ya, jadi perhatikan di situ ya. Nah, begini salah satu kaidahnya. Jadi jangan bilang yakhsyallahu. Nah, artinya yang takut itu Allah ya. Gitu. Jadi itu begitu cara kita memahami ayat dari nahwu. Ya, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah sudah lancar ya semua. Sekarang kita masuk lagi ke matanya kita. Ya, silakan Rian di screen share. Ya. Ya, Wika, silakan Wika. Sekarang bab istisna kan Ustaz? Ya, bab istisna ya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-90. Nah, baca dari matan. Saya saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Babul istisna'i wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Iya. Berkata penulis Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala melanjutkan kembali bab al-mansubat. Ya, al-mansubat asma, isim-isim yang dimansub. Ya, sudah kita ketahui ya bahwa isim yang dimansub itu banyak, 14. Cuma 3 sudah kita bahas, ya, inna, kana, dengan tawabi. Berarti sisa 11 ya. Beberapa juga sudah kita bahas, maf'ulun bih, kemudian masdar atau maf'ul mutlak, kemudian apa ini namanya, hal, kemudian tamyiz, ya, hal dengan tamyiz, kemudian dzaraf zaman, dzaraf makan. Ya, sekarang kita akan masuk bab berikutnya, bab istisna, pengecualian. Pengecualian. Kata beliau, huruf-huruf istisna itu ada 8. Ada 8. Yaitu illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khala, ada, hasya. 8. Dan semuanya bermakna selain atau kecuali. Semuanya bermakna selain atau kecuali. Dalam hal istisna ini, itu ada 3 komponen. Sebagaimana yang lain-lainnya, tamyiz ada komponen mumayyiznya,
hal, ada komponen sahibul halnya. Nah, istisna itu juga ada komponen yang lainnya. Yang pertama, komponen pertamanya adalah huruf istisna itu sendiri. Huruf istisna itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mustasna. Mustasna. Yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Atau pendekatannya pokoknya setelah huruf istisnanya. Ya, pokoknya setelah huruf istisnanya. Contohnya ma hadara illa Zaidun. Zaidunnya itu mustasnanya. Mustasna. Itu komponen kedua. Kemudian komponen ketiga adalah al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan darinya. Contohnya, jalasat tullabu illa Zaidan. Jalasat tullabu illa Zaidan. Illa itu adalah huruf istisnanya. Zaidan itu mustasnanya yang dikecualikan. Dan at-tullabu itu adalah mustasna minhunya. Yang dikecualikan darinya. Al-mustasna minhu. Atau pendekatannya, pokoknya apa yang datang sebelum huruf istisna. Nah, itu namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Huruf istisna ini berdasarkan kaidahnya kan ada 8. Ada 8 ya. Nah, berdasarkan kaidahnya huruf istisna ini yang 8 ini itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada khusus illah saja. Illah sendiri. Dan illah ya. Jadi illah itu sendiri. Dan ini istisna itu paling sering illah ya. Kelompok yang kedua adalah 4 setelahnya. Yaitu goiru, siwa, suwa, dengan sawaun. Nah, itu 4 kelompok. Ya, afwan, 4 huruf. Dia dalam kelompok yang lain. Jadi ada illah sendiri. Kemudian kelompok yang kedua adalah 4 huruf tadi. Goiru, siwa, suwa, dengan sawa. Dan kelompok terakhir adalah khola, ada, dengan hasyah.
dengan hasya. Ya, lanjut. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. Lanjut. Sampai situ, Ustaz. Lanjut. Istamir. نحو قام القوم terputus-putus ya Ustazah suaraku. Kariri. Kan suaraku jelas ya Ustaz. Ulang, kariri. Putus ya. فالمسئل ينصب إذا كان الكلام مفاد نحو قام القوم إلا إذا وخرج الناس إلى عمل. Sampai sini. Lanjut lagi. وإن كان الكلام من تام جاز فيه البدل النصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زلا. Lanjut. Sepertinya terputus mungkin Wika. Iya, terputus. Baik. Coba Nurasya, dilanjutkan coba Nurasya. Wa in kana al-kalamu manfiyan. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa in kana al-kalamu manfiyah tamama. Tamman. Jaza fihil badalu wan nasbu 'alal istitsna. Nahu qaulik ma qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Lanjut. Lanjut. Nahu qaulik ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Iya. Kita mulai dari kelompok pertama. Dari huruf istisna ini. Kelompok pertama apa ikhwan akhwat? Illah. Nah, illah itu punya kaidah. Kaidah sendiri. Intinya tiga kelompok itu ada kaidahnya sendiri. Masing-masing ada kaidahnya. Kita mulai dari illah. Karena illah ini sedikit, ya kaidahnya sedikit ribet. Ya. Dan illah ini paling sering dipakai. Illah, kaidahnya itu bisa kita bagi menjadi 3 juga. Berdasarkan kalimatnya. Ya. Jadi berdasarkan kalimatnya, illa dibagi menjadi 3. Karena kalimat ini yang menentukan dia kedudukannya sebagai apa. Ya. Kalimat pertama, namanya, perhatikan di situ kata beliau ya, di atas. Kalimat tam mujab. Ya, di atas. Ya. Tam mujab. Tam mujab itu kalimat pertama. Kalimat kedua, tam manfi.
tam manfi. Dan kalimat ketiga adalah naqis. Naqis. Jadi illah itu dibagi sesuai dengan keadaan kalimatnya. Keadaan pertama adalah kalimat tam mujab. Kalimat kedua apa? Kalimat kedua? Apa? Apa? Kalimat kedua? Tiara? Kalimat kedua apa? Tamfil. Manfi. Apa? Tam manfi. Tam manfi. Yang pertama tam mujab, yang kedua tam manfi, yang ketiga apa? Nakis. Yang ketiga nakis. Nah, perhatikan. Kita mulai aturan illah pada kalimat tam mujab. Nah, apa itu tam mujab? Tam mujab itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat sempurna dan positif. Kalimat sempurna dan kalimat positif. Kita sudah tahu kalau kalimat sempurna itu pasti fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il. Nah, tapi apa yang dimaksud positif? Nah, positif itu adalah tidak diawali oleh huruf nafi. Huruf nafi. Nah, ini tam mujab. Jadi dia intinya kalimat sempurna dan positif. Apa aturannya? Ya, aturannya. Ya, kalau misalnya illa ini atau mustasna ini berada pada illa yang tam mujab, maka mustasna tersebut wajib hukumnya mansub. Wajib hukumnya mansub. Contoh yang beliau sebutkan. Qamal qaumu illa Zaidan. Perhatikan di situ qamal qaumu. Fi'il fa'il. Sempurna kan? Tam mujab. Sempurna kalimatnya dan tidak ada penafian. Maka huruf istisna illahnya mustasna minhunya itu wajib mansub. Makanya Zaidan mansub. Makanya Zaidan di i'rab mustasna bi illah. Mustasna karena illah. Contoh kedua itu beliau sebutkan kharajan nasu illa amron. Perhatikan kharajan nasu kalimatnya. Fi'il fa'il kan? Sempurna kan? Nah, sudah sempurna kalimatnya dan tidak ada penafian, huruf penafian di depannya. Maka mustasnanya yang menggunakan illah wajib mansub. Berarti amron itu mustasna bi illah. Itu kalimat pertama, tam mujab. Kalimat kedua, apa kalimat kedua tadi? Ikhwan akhwat. Tam manfi. Tam manfi. Kalimat ini, ya, tam manfi, itu juga sempurna. Sebagaimana tam mujab, kalimatnya sempurna. Cuma dia dinafikan, ada huruf nafinya. Ada huruf nafinya. Perhatikan contohnya di situ, nahwu qaulik, ya. Ma qomal qaumu. Perhatikan. Perhatikan qomal qaumu kan di situ sempurna ya. Ada fiilnya, ada fa'ilnya. Tapi dia manfi, ternafikan. Karena ada huruf
ma nafiyah. Ya, ma qomal qaum. Maka mustasnanya dibaca apa? Ya, mustasnanya dibaca apa kalau illah? Maka boleh dibaca dua. Pertama boleh sebagai mustasna mansub. Ya, mustasna dihukumi mansub. Dan boleh sebagai badal dari mubdal minhunya. Boleh sebagai badal dari mubdal minhunya. Jadi taman fi itu boleh dibaca dua. Boleh dibaca badal atau boleh dihukumi badal dan boleh dihukumi mustasna mansub. Perhatikan, makanya ma qomal qaumu illa zaidan. Kalau saya gunakan zaidan berarti zaidannya di i'rab sebagai apa ikhwan akhwat? Mustasna. Mustasna mansub. Tapi kalau saya bilang ma qomal qaumu illa zaidun, maka zaidunnya saya i'rab apa? Badalun. Badal dari apa? Al-qaum. Iya, badal minal qaum. Badal dari al-qaum. Nah, itu tam manfi. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga apa? Naqis. Naqis. Kalimat naqis. Nah, apa kalimat naqis? Kalimat naqis itu adalah kalimat yang belum sempurna. Yang belum sempurna. Belum sempurna. Tapi disempurnakan oleh mustasnanya. Ya, makanya tamnya dibilang di situ apa kalamnya dibilang kalam nakis karena dia belum sempurna. Belum sempurna tapi sudah dinafikan. Afwan, sudah di istisnakan. Nah, contoh perhatikan. Maqomah. Ya. Maqomah. Perhatikan di situ. Koma di situ fiil. Mana failnya? Nah, ternyata failnya ikhwan dan akhwat itu adalah zaidunnya. Mustasnanya itu sendiri. Ya. Yang menjadi fa'ilnya. Oleh karenanya zaidun di situ tidak di-i'rab sebagai mustasna mansub. Tapi di-i'rab dengan fa'il. Dengan fa'il. Perhatikan di situ juga. Wa ma darabtu illa zaidan. Perhatikan darabtu fi'il dan fa'il. Zaidan di-i'rab apa ikhwan akhwat? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kemudian wa ma marartu illa bi zaidin. Perhatikan di situ. Bi zaidin apa di situ? Di-i'rab sebagai apa? Majrur. Iya, jar wal majrur. Nah, begitu. Ya. Saya bacakan dari awal ya. Adapun mustasna dengan illah, maka dia dinasobkan ketika kalamnya tersebut tam mujab. Di halaman sebelumnya ya. Tam mujab.
Contoh, qomal qaumu illa Zaidan. Ya, berdiri sebuah kaum kecuali Zaid. Wa kharajan nasu illa Amr. Dan manusia keluar kecuali Amr. Dan apabila kalamnya tersebut adalah manfi dan tam, maka boleh dibadal dan boleh dinasab di atas istisnanya. Contoh perkataanmu, tidak ada kaum yang berdiri kecuali Zaid. Atau ya, illa Zaidun wa illa Zaidan. Ya, kecuali Zaid atau kecuali Zaidan. Ya. Itu boleh dua-duanya kalau tam manfi. Dan apabila kalamnya tersebut adalah nakis, maka dia sesuai dengan amilnya atau sesuai dengan kadar amilnya. Tergantung dia amilnya adalah apa. Gitu ya. Seperti perkataanmu, maqama illa Zaidun. Nah, Zaidunnya di i'rab bukan sebagai mustasna, tapi dia itu adalah fa'il. Wa ma darabtu illa Zaidan. Zaidan di situ di i'rab sebagai maf'ulun bih. Wa marartu illa bizaidin. Bizaidin di situ di i'rab sebagai maf'ul jar wal majrur. Lanjut lagi Wika. Wal mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawa'in majrurun la ghairu. Iya. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua. Huruf istisna. Tadi kelompok pertama ya, illa ya. Kelompok kedua yaitu ghairu, siwa, suwa, dengan sawa. Dan empat-empatnya ini teman-teman sekalian adalah isim, bukan huruf. Ya. Jadi yang dimaksud oleh huruful istisna maksudnya di situ adawatul istisna ya. Ya, alat pengistisna. Karena empat ini adalah huruf. Afwan, huruf. Isim. Isim. Goiru, siwa, suwa, dan sawa itu isim. Nah, makanya mustasna setelahnya adalah mudofun ilaih dari keempat ini. Mustasna setelahnya adalah mudofun ilaih dari keempat ini. Ya. Karena empat ini adalah mudof. Ya. Empat ini adalah mudof. Ya. Saya kasihkan contoh. Iya. Contohnya adalah
Qamal qaumu. Qamal qaumu ghayra Zaidin. Qamal qaumu ghayra Zaidin. Nah, perhatikan mustasnanya di situ, Zaidin. Nah, Zaidin itu majrur. Kenapa bisa majrur? Karena dia adalah mudofun ilaih dari goyro. Dari goyro. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Qomal qaumu goyro Zaidin. Perhatikan, qomal qaumu. Sekarang saya tanya, qomal qaumu. Apakah dia tam mujab atau tam manfi atau nakis? Qomal qaumu. Tam mujab, Ustaz. Tam Mujab. tam mujab. Iya kan? Tam mujab. Sekarang saya tanya, hukumnya mustasna illa pada tam mujab dihukumi apa? Mansub. Mansub. Wajib mansub, ya. Oleh karenanya teman-teman, goiro, ya, tadi komal komu goiro itu mengambil hukumnya illah. Mengambil hukumnya illah. Mengambil hukumnya illah. Karena komal komu itu tamujab, maka goironya yang dia huruf istifhamnya atau adat istifham, dia wajib mansub. Nah, dianya yang wajib mansub, bukan mustasnanya. Karena mustasnanya kan wajib majrur. Ya. Majrur karena mudhofun ilaih. Ah, yang justru wajib mansub adalah goironya itu sendiri. Makanya di sini kita bisa simpulkan, ya. Simpulkan. Yang pertama ya di kelompok kedua ini ya, yaitu goiru, siwa, suwa dengan sawaun. Maka bisa kita simpulkan mustasna, mustasnanya itu wajib majrur karena mudhofun ilaih. Sedangkan alat istisnanya yaitu goiru dan saudara-saudaranya itu harokatnya mengikuti harokatnya mengikuti hukum illah. Mengikuti hukum illah. Afwan, bisa diulang Ustaz? Yang pertama, kaidah pertamanya, mustasnanya itu wajib majrur. Karena dia itu mudhofun ilaih. Sedangkan alat istisnanya yaitu goiru dan saudara-saudaranya itu mengikuti dari hukum illah itu. Mengikuti hukum dari illah itu.
Ya. Apakah dia sebagai tam mujab atau apakah dia sebagai tam manfi atau apakah dia sebagai nakis. Ya. Kalau tam mujab maka goirunya itu wajib mansub. Kalau tam manfi berarti goirunya boleh mansub dan boleh badal. Atau dia kalimat nakis. Atau dia kalimat nakis. Yang dimana kalimat nakis tersebut itu tergantung dari amilnya. Tergantung dari amilnya. Sekarang coba perhatikan surah Al-Fatihah. Sifat surah Al-Fatihah. Nah, coba dibaca ayat ke-7, Wika. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Perhatikan di situ. Ada alat penasab dari goir. Situ ya. Ada alat penasab dari goir. Sekarang kenapa bisa goirnya itu kasroh? Kenapa bisa goirnya di situ kasroh? Oke. Ada kira-kira yang bisa menjawab? Ada yang- Badal. apa? Badal dari him. badal dari him. Oke. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Iya. Jadi silakan nanti kita cari bersama-sama. Kenapa bisa goiru di situ sebagai kasroh? Ya. Sudah ada jawaban yang pertama goir. Goir itu adalah badal dari him, dari alaihim. Nurasya. Iya, Ustaz. Iya. Bagus. Ya, kita nanti cari ya. Jadi silakan dicari kenapa bisa goir di situ kasroh, ya, bukan goiru atau goiru. Makanya perhatikan mustasnanya di situ al-maghdubi, di situ majrur karena sebagai mudhafun ilaih, gitu ya. Nah, baik, nanti kita kasihkan PR itu. Baik. Sekarang kita lanjut kembali, Wika. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. Iya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga adalah khola dan saudara-saudaranya. Khola dan saudara-saudaranya, teman-teman sekalian, dia bisa menjadi huruf
tapi bisa juga menjadi fiil. Bisa juga menjadi fiil. Oleh karenanya mustasna dari khola dan saudara-saudaranya itu bisa dinasab dan bisa dijer. Bisa dijer. Ya. Dijer. Tapi teman-teman, contoh yang siapa? Ibnu Ajurm yang sebutkan ya. Ya, kata beliau, mustasna dengan khola ada dengan asya, dengan hasya, itu boleh dinasab dan boleh dijer. Contoh, qamal qaumu khola Zaidan atau khola Zaidin. Atau ada Amron wa Amrin. Atau hasya Bakran wa Bakrin. Akan tetapi Zaidan di sini kalau kita mansubkan, dia bukan berfungsi sebagai mustathna, tapi dia berfungsi sebagai maf'ulun bih. Zaidan. Sedangkan kalau dia berfungsi sebagai huruf, maka hurufnya adalah huruf jer. Oleh karenanya Zaidin itu adalah isim majrur dari khola ada dengan hasya. Ada dengan hasya. Dan ini dua-duanya boleh. Dan dua-duanya boleh. Itu pun kalau ketiga huruf ini atau ketiga fiil ini tidak didahului oleh huruf ma masdariyah, huruf ma. Huruf ma. Seperti ma khola, ma ada, ma hasya. Ketika didahului oleh ma masdariyah, maka dia wajib mansub. Mansub maf'ul bih. Mansub maf'ul bih. Contoh, kalau tanpa ma masdariyah, misalnya tadi ya, qamal qaumu khola Zaidin sebagai huruf isim majrur, atau qamal qaumu khola Zaidan sebagai maf'ulun bih. Tapi ketika ada ma masdariyah, maka qamal qaumu ma khola Zaidan wajib mansub dengan maf'ul bih. Wajib mansub dengan maf'ul bih. Dan kadang-kadang sering ada di bacaan ini ya. Bacaan. Jadi perhatikan teman-teman, ini mustathna ini boleh kita anggap sepele, tapi ya kadang-kadang datang di dalam bacaan, di dalam kitab-kitab. Ya. Jadi itu sedikit perinciannya ya, sedikit perinciannya. Gitu. Karena ya sering ada juga. Ya, sering ada. Nah itu perincian tentang istisna. Ya saya kira itu saja teman-teman sekalian tentang pertemuan kita pada malam hari ini, karena apa? Karena kita tadi kebanyakan periksa tugas. Insya Allah di hari Sabtu kita lanjutkan kembali pembahasan kita, dan mudah-mudahan pembahasan kita itu
selesai. Wallahu alam, apakah bisa selesai atau tidak? Ya mudah-mudahan bisa selesai ya. Dan mudah-mudahan bisa selesai. Gitu. Ya, saya kira tidak ada lagi pertanyaannya karena sudah jam berapa. Ya, kalau ada yang ada yang masih pusing ya atau mau dijelaskan kembali bisa dicetane ya karena sudah jam berapa. Ya, kita ketemu di hari Sabtu insyaallah taala kesempatan yang akan datang, mungkin 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan lagi karena yang paling panjang itu sebenarnya ada di mustasna, kemudian munada, kemudian isimlah. Sisanya maf'ul ma'ah dengan maf'ul min ajli itu mudah insyaallah. Sisanya kan sisa mahfudzat ya, sisa majrurat. Jadi selesai majrurat itu kan ada 2, cuma harfur jar atau mudhafun ilaih. Gitu. Nah, yang paling panjang memang itu la munada dengan mustasna, itu ada perinciannya memang. Gitu ya. Kan Kemarin ya kenapa? kalau selesai jurum kemarin rencananya apa Ustaz? Coba bisa dipersiapkan. Sorofnya Ustadz Aceng Al-Kafi. Al-Kafi. Ya antum siap-siap saja. Cuma kemarin ana juga janji ke antum semua untuk buka kamus ya. Buka kamus. Wika sudah punya kamus Al-Munawwir? Iya Ustaz, sudah alhamdulillah. Ikhwan akhwat sudah ada Al-Munawwirnya? Sudah ada Al-Munawwir? Akma, Tiara, Musdalifah, Pupin, Rian? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah ada ya? Oke, karena sudah ada, maka nanti setelah jurumnya mungkin kita akan melatih buka kamus ya. Ya sebenarnya melatih buka kamus itu belajar sorof dulu, tapi ini dasar saja ya, dasar sebelum kita masuk di sorof. Karena jujur kalau sorof itu mungkin kita butuh sebentar saja. Kalau kita bahas itu Al-Kafi 1 atau 2 pertemuan jilid 1. Jilid 1-nya itu sudah cukup untuk 1-2 pertemuan. Gitu ya. Itu saja ya. Jadi kalau antum mau persiapkan Al-Kafi. Sebenarnya kemarin kita mau persiapkan Al-Izzi, cuma panjang kalau saya perhatikan ya. Panjang sekali. Antum belum selesai ininya, belum selesai Dursulukunya kemarin sudah minta Al-Izzi lagi. Itu panjang ya. Jadi dipersiapkan saja Al-Kafinya. Kalau tidak dipersiapkan tidak ada masalah. Anda sisa bacakan saja. Karena insya Allah mudah kok. Gitu. Kemarin saya rencana mau di Al-Bina wal Asas. Cuma Al-Bina wal Asas itu lebih ke tasrif fi'il ya, tasrif fi'il. Sedangkan kalau di Al-Kafi jilid 1 itu sudah ada tasrif fi'ilnya, ada juga sudah ada tasrif ada isimnya karena di situ sudah ada isim apa? Ada isim mustaq ya, ada isim mustaq. Gitu. Jadi bisa kita kemana-mana. Ya, naktafi bihadzal qadar wa lillahi nasallahu ta'ala yang fana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ya, insyaallah taala. Ya, dipersiapkan waktunya di hari Sabtu ya karena sedikit agak panjang. Mudah-mudahan kita bisa selesai di hari Sabtu. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya.